Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk dan senantiasa memberikan peringatan kepada kita hamba-Nya dengan petunjuknya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya sesungguhnya asal daripada Allah, kembali kepada Allah. Tiap-tiap datang pasti ada jalan. Apalagi kembali. Kalau tidak ada jalan, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin disebut kembali kalau tidak ada jalan. Jadi maksud daripada kembali ini dia menunjukkan jalan. Siapa yang mengetahui jalan selamat, siapa yang tidak mengetahui jalan kiamat, itu dua saja. Itulah yang akan kita hadap ke depan. Selamat atau kiamat. Dua saja. Yang mengetahui jalan selamat, tidak mengetahui jalan kiamat. Jadi yang mengetahui jalan itu dia tidak bertemu dengan hari kiamat itu. Yang tidak tahu jalan ini yang akan menjumpai hari kiamat. Mana jalan yang akan kita tempuh untuk menuju kepada asal kita? Asal itulah disebut negeri yang kekal ataupun abadi, yang tidak lagi berpindah selama-lamanya. Hadis alam yang pada dunia ini, maka kita dipindahkan oleh Allah. Kemana? Ke alam barzakh. Kita tak bisa pindah rumahnya, ya tidak bisa. Karena kita la haula wala quwwata. Karena kita tidak punya daya dan upaya.
Jadi daya dan upaya yang ada ini karena illa billah. Ini kita masih disertai Allah. Maka bisa kita seperti ini. Kesana kemari, kesana kemari. Karena disertai oleh Allah. Coba kalau sudah Allah tidak menyertai kalian. Apa kata Rasul? La tasratun zarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Bergerak tidak bisa. Usahakan mau pindah. Nah, ini kita mau tidak mau pasti akan dipindahkan oleh Allah. Paling lama 100 tahun di dunia ini. Sudah lama kali. Kemana pindah pertama? Di alam barzakh. Udah tahu alam barzakh? Sudah dipertunjukkan oleh Rasul alam barzakh. Apabila kita tidak mengetahui, tidak dipertunjukkan oleh Rasul, dari situ kita sudah mulai sesat. Dari situ kita sudah mulai kiamat. Kiamat itu adalah mendapatkan azab. Bahasa kita kesakitan yang luar biasa. Allah mengatakan walahu ma'azabun azim. Nanti akan aku datangkan azab yang bersangat. Berapa lama di alam barzakh ini? Ribuan tahun. Berapa kali lipat dunianya? 1000 tahun saja. Berapa kali lipat? 10 kali lipat. Baru 1000 tahun. Jadi 100 kali lipat 1000 tahun. Macam mana lah lamanya? Sebenarnya seperti kita di dunia ini hanya perhitungan saja yang sudah lama. Sekian puluh tahun, sekian puluh tahun, sekian puluh tahun. Coba kita renungkan bahwa kepada perasaan. Perasaan kita baru sebulan yang kita di dunia. Baru kali ya? Baru kali ya? Ayo. Catatan saja yang lama. Padahal kita dah lama rasanya. Baru saja. Nah, itulah kalau kita bawa kepada perhitungan perasaan sangat sebentar. Jadi yang sebentar itu adalah perhitungan akhirat. Menurut keterangan Nabi Adam alaihissalam menyatakan kepada anak cucunya. Yang pertama dia ditanya oleh para malaikat. Wahai Adam, berapa lama kamu di dalam surga? Adam menjawab, 1,5 hari. Sedangkan malaikat menghitung Adam meninggalkan dunia ini, dipindahkan Allah ke dalam surga sudah 500 tahun.
Jadi berarti satu hari di akhirat 1000 tahun dunia ini. Nah itu perhitungannya. Itu dari Adam alaihissalam. Inilah yang akan kita tempuh ke depan. Alam yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa menyimpang sekalian hambanya ini pasti akan bertemu dengan yang sudah ditetapkan Allah itu. Yang kedua, perjalanan yang akan kita tempuh adalah alam yaumil mahsyar. Alam yaumil mahsyar ini tempat perhimpunan seluruh hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Dari mulai Adam alaihissalam sampai nanti terakhir. Semuanya yang bernama umat manusia berhimpun di yaumil mahsyar. Matahari cuma 7 jengkal dari kepala. Adakah sudah bersedia payung? Adakah sudah ada orang yang menjamin memberikan perlindungan? Kalau tidak, dari situ kita sudah menerima neraka. Berapa lama? Juga ribuan tahun. Jadi di yaumil mahsyar kita berbaris-baris. Nah, dinamakan oleh Al-Quran bersak-sak, kata Allah kan. Jadi berbaris-baris. Jadi barisan itu tebalnya saja kalau dijalani perjalanan 500 tahun dan panjangnya perjalanan 500 tahun itu satu barisan. Itulah himpunan umat dan hamba Allah di yaumil mahsyar. Di situ bermacam-macam hamba Allah ini merasakan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang keringatnya itu karena panasnya semata kaki terendam daripada air keringat itu. Ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sedada, ada yang berenang di lautan keringat itu. Bermacam-macam yang dirasakan oleh umat, oleh hamba Allah pada saat yaumil mahsyar. Cuman hanya satu gulungan, satu saf saja yang ada di bawah payung yang tidak kena terik matahari itu. Siapa yang punya payung? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan pandi-pandi, payung Rasulullah. Itulah yang terjamin tidak kena panas. Itulah yang terjamin tidak mendapatkan keluh kesah dan kesengsaraan. Aman dan tentram di bawah payung itu. Nah, inilah satu gulungan umat yang tidak lagi masuk ke al-mizan hadirabul jalil, yang tidak diadili dosa dan pahala.
apabila ditutup yaumil masyar, maka payung itu pun ditutup, tempat perlindungan umat yang berdosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilakan langsung masuk ke dalam surga yang dimaksud oleh Allah dakhalal jannah. Kemudian perjalanan yang ketiga tembuslah di Al-Mizan Kabirah Jalil. Di sanalah kita berhisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan laporan malaikat. Sekarang malaikat itu tetap kiri dan kanan. Di sebelah kanan kiraman dan sebelah kiri katibin yang mencatat kebajikan dan kejahatan. Itulah yang disidang di yaumil masyar itu, dan di Al-Mizan. Maka jika lebih banyak yang baik, maka luluslah dia dari Al-Mizan timbangan itu. Jika tidak lulus, maka langsunglah ke dalam neraka. Itu kekal selama-lamanya. Kemudian habis Al-Mizan ribuan tahun, masuk lagi katitian Shiratal Mustaqim. Titik itu seperti rambut di belah ujung, liarnya seperti kilat, tajamnya seperti mata pedang. Perjalanan menaik 500 tahun, perjalanan merata 500 tahun, dan menurun 500 tahun, 1500 tahun di titian Shiratal Mustaqim. Inilah yang menang bertimbang di Al-Mizan kedua berjalian. Nah, ini bermacam-macam menyebar di titian Shiratal Mustaqim ini. Ada asal berpijak, saya KTP itu turun bum, langsung masuk neraka terus. 7 neraka bersusun ke bawah. Nah itu, dari mulai neraka Hafazah, neraka Zalma, neraka Sa'ir, itu neraka Syakir, sehingga sampai yang ke-7 Hamiyah. Yang paling atas adalah neraka Jahannam namanya. Itu yang paling atas, yang paling enteng hukumannya Jahannam. Neraka Jahannam. Di mana neraka Jahannam? Ini dunia. Kita banyak umat manusia tidak sadar bahwa kita duduk di dunia ini adalah di dalam neraka. Ini neraka. Ini neraka Jahannam dunia. Ini yang ke-7, dikira yang ke-7 paling atas paling tinggi. Kalau yang ke bawah dia Hamiyah, itu yang suruh jadi neraka. Nah, sedangkan di Jahannam ini saja pun tidak tanggung, kita merasakan azabnya. Ada. Banyak kita tidak sadar. Bahasa kita ini sekarang duduk di dalam neraka. Bahkan ada yang mau kekal hidup selama-lamanya di dalam neraka ini. Tak mau pulang kan? Tak mau mati. Padahal di neraka. Nah itu yang dikatakan oleh Nabi, ad-dunya sihjul mu'minin wal jannatul kafirin. Dunia ini neraka bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Ini orang kafir, senang-senang orang kafir di sini. Itu maka kita jangan iri hati kepada orang kafir.
Jangan kita mengkhianat kepada orang kafir. Dia memang disediakan Allah inilah tempatnya. Inilah senang-senangnya. Surganya di sini. Di akhirat tidak akan jumpa lagi. Silakan ada mau 100, 200 tingkat gedungnya silakan. Dibenarkan saja oleh Allah. Tapi kalau kita tidak kasihnya. Tidak boleh kata Allah. Hambaku yang beriman, harta kekayaan yang melimpah di dunia ini. Apalah artinya aku berikan hanya sebentar. Hanya 1 jam saja ke umur 100 tahun menerima kekayaan. Sudah itu olahraga. Nah, sekarang contoh. Ada dikasih orang 100 tingkat gedung. Siapa mau terima? Lengkap dengan isinya. Apa saja diminta isinya. Tapi umur 1 jam aja. Ada yang mana? Ada. Coba. Lihat mahalnya umur yang ada pada kita. Umur yang sisa yang ada pada kita itu lihat mahal. 1 jam saja ditukar dengan 100 tingkat gedung tak mampu. Kurang mahal. Hidup yang kita terima di dunia ini walaupun mahal. Ini disediakan Allah. Dunia ini adalah negara tempat kediaman syaitan dan iblis. Nah, jadi siapa-siapa yang mengikut syaitan dan iblis itu orang kafir. Itulah orang kafir. Karena dia terdahulu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia ini. Sesudah dijadikannya dunia ini, kemudian barulah diisinya dengan para malaikat. Selama 2000 tahun malaikat itu yang dipimpin satu kerajaan. Kerajaannya bernama Kerajaan Azazil. Itulah rajanya yang memimpin selama 2000 tahun. Kemudian diciptakan Allah Adam alaihissalam. Di sini numpang di tempat benua syaitan dan iblis. Itulah Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma untuk sementara aja ya, numpang. Untuk menampaknya itu menjadikan lembaga itu. Sudah itu diangkat Allah ke dalam surga. Nah itu. Jadi ditempatkan di dalam surga. Adam alaihissalam. Baru 1,5 hari datang Azazil mengganggunya. Menipu dan merayunya. Siapa yang ditipu oleh Azazil adalah istrinya yang bernama Siti Hawa. Itu. Maka tertipulah Siti Hawa itu. Uli bujuk rayu setan dan iblis. Maka dia melanggar peraturan di dalam surga itu, memakan buah kayu larangan yang sangat dilarang oleh Allah, yang disebut dengan kayu khuldi. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum Adam dan Siti Hawa alaihissalam ke dalam neraka. Mana nerakanya ini? Dicampur kembali dengan setan dan iblis. Maka sangat biasa setan dan iblis itu mengintai dan mengintip, mengganggu, merayu dan menipu Siti Hawa. Itu. Karena itulah yang menjadi hukuman. Maka masuklah kita sekarang lahir di dalam neraka. Kita pikir sudah. Dunia ini rupanya kita lahir di dalam neraka.
apakah kita selama-lamanya mau dalam neraka ini? Nah, itu maka para nabi dan para wali Allah, orang-orang yang sudah sempurna imannya, dia tidak kerasa di muka bumi ini. Nah, dia mau cepat-cepat pulang. Karena orang yang beriman disediakan Allah bukan di sini tempatnya. Ini adalah tempat syaitan dan iblis kita menumpang. Nah, itu. Jadi tidak akan mungkin selamanya kita berada di negara tumpangan. Kita berada hidup di negara orang. Apapun tak bisa kita lakukan. Asal sedikit aja kita berbuat sudah. Nah, dilibas oleh yang punya negara itu. Ini negara syaitan dan iblis dunia ini. Tapi banyak kita masih belum menyadari ini. Nah, itu. Mau selamanya kita di muka bumi ini. Tidak mau kita menjadi jalan keluar. Dan tidak mau mempelajari jalan. Bagaimana untuk meninggalkan dunia ini nanti. Supaya bisa selamat. Jadi keluar pun kita meninggalkan dunia itu tidak selamat. Apa pula artinya? Tidak juga ada artinya kalau tidak selamat. Nah, jadi itu maka perlu kita itu menggali jalan dan mencari jalan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Karena tidak ada yang bisa mempertunjukkan jalan kecuali Rasulullah. Nah, itu. Nah, jadi ini adalah perjalanan yang terakhir. Nomor 2 daripada yang terakhir menyeberang di atas titian Shiratal Mustaqim dan untuk menghindari neraka dan melewati neraka. Macam mana? Sanggup meniti? Jangan. Kapan kita meniti? Sekarang atau nanti? Sudah mati? Nanti barulah meniti di atas Shiratal Mustaqim. Nah, sekarang ini kita tenang-tenang saja dulu. Apakah kita sekarang ini untuk menyeberangi titian Shiratal Mustaqim ini? Yang sudah dipastikan oleh Allah, yang tak bisa dibantah oleh siapapun, seluruh hamba Allah. Kalian bisa membantah, pasti akan menjalani itu. Macam mana? Yang mana kita pilih? Jalan sekarang apa jalan nanti? Ya? Sekarang sanggup? Sanggup neraka? Tapi balas yang tahan sama neraka. Semana mau berjalan? Tak sanggup sama neraka. Semana mau berjalan? Mau berjalan tapi yang maunya sudah. Tidak bisa. Namanya aku menyeberangi neraka. Ya aku tidak rasakan azab neraka itu. Aku tidak mencoba menyeberanginya. Nah itu. Nah itu maka tidak ada yang mulus bagi hamba yang beriman. Itu kata Allah. Jadi yang mana hamba yang beriman? Hamba yang beriman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pastikan dan sudah ditentukan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Ini sudah kepastian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada hamba yang beriman. Tidak ada kata Allah hamba itu beriman kalau tidak boleh berujian. Aku uji dulu. Nah, barulah beriman atau tidak. Nah, itu kata Allah. Yang mana ujian ini jadi? Ada 4 perkara ujian iman itu. Pertama,
kata Allah, aku datangkan rasa malu. Dipermalukan. Baik dari keluarga, baik dari jiran tetangga, baik dari masyarakat, baik dari mana saja. Datang. Semuanya memalukan. Nah, di waktu kita dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana hadap kita? Kemana hadap? Kurang ajarnya kamu setan, iblis. Kita bilang, kemana hadap kita? Berkuasalah setan dan iblis. Sudah dua Tuhan. Nah kan? Jadi maha suci juga lah itu setan dan iblis itu. Ya kan? Bisa mengganggu kita. Ini iman ini. Macam mana? Sanggup kita mengatakan, ibu dibilang orang begini-begini, bro. Macam mana jawab kita? Alhamdulillah, Allah bilang aku gitu, aku terima. Bisa. Payah kali. Mau pulang ngajar lah. Mandi. Agak. Coba ini. Cuma kasih bilang susah. Maka kata Allah itu aku. Aku permalukan. Itu. Baik kita katakan anak cucu, keluarga, jiran tetangga, masyarakat. Siapa itu? Siapa itu? Coba. Kalaupun kita nabi siapa itu? Maka tahu kita lah Allah. Maka Al-Quran sudah menjelaskan la mawjudun illallah. Tidak ada yang ada. Yang ada adalah wujud Allah. Inilah pertama kita berbaik. Pertama modal kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan yang tiada mati. Itulah. Aja. Jadi, pepatah mengatakan, kalau kepala panas, hati dingin. Kalau hati panas, kepala dingin. Apa maksudnya? Apa maksud pepatah orang tua itu? Itulah kita menerima sesuatu. Itulah untuk menerima ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila Allah mendatangkan yang buruk, maka kita terimalah jangan Masya Allah. Kalau Allah mendatangkan yang baik di hadapan kita, maka kita terimalah jangan Alhamdulillah. Tidak mau yang buruk itu kita terima jangan Alhamdulillah. Ada gitu.
Coba. Udah lumat kita dimaki-maki orang, alhamdulillah kita bilang. Sanggup itu. Hah? Tak sanggup. Itu kan cucu. Nah, cucunya. Nah, ini ujian. Yang kedua, kata Allah, aku datangkan rasa ketakutan. Nah, ada. Tidak tahu. Itu siapa yang menakutkan? Ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk, ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Tapi kita rasa ketakutan. Kemanapun berlindung itu tidak ada rasanya perlindungan. Nah, itulah ujian iman terhadap kepada Allah. Jadi kalau kita kembalikan itu kepada Allah, nah baru reda dia, baru mendapat obat dan perlindungan. Tapi apabila kita bawa gelisah dan keukes, kemana-mana kita berhadap, kemana-mana kita menuduh dan sebagainya, bahkan bertambah rasa ketakutan. Ini dua. Yang ketiga, Allah mendatangkan dikurangi makan dan pakai dan tidak berbuah-buahan. Nah itu. Sial betul lah. Salin awak tak berbuah kali ini. Macam mana? Datang satu lagi, memang betul-betul sial. Aku pun dalam pagi tak berhasil. Tuhan, siapa yang tenang itu? Itu. Maksud Allah bukan karena sawit, bukan karena padi kamu makan. Itu maksud Allah. Aku yang kamu bagi makan kamu. Aku yang menjajakan, aku yang mengajarkan, aku yang menjajakan, aku yang menghidupkan, aku yang mematikan, aku yang memberi rezeki. Dan aku menunjukkan jalan yang benar. Itu kata Allah. Dia mau itu maksudnya. Supaya kita kembali ke sana. Ini kalau di bubung aja ini, buahnya ini, lihat tak ada kan sama aku ini. Kasar itu aja, ke padi itu saja, ke jagung itu aja, ke kacang itu saja, adanya. Nah, akal hatinya itu. Itu kata Allah, biar wajar hatinya teman-teman. Supaya dia balik menghadap kepada Tuhan. Nah, kurangnya. Lalu ibu, ya Allah, berikanlah kami ini keberkatan. Kan mulai mendekati Allah. Jadi Allah hati saya pun jadi. Menghadap kepada Allah itu udah diterima, apalagi jiwa kita. Itu. Nih. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, musibah. Ini. Bisa diri menepuk-nepuk dada, bisa mencabut-cabut rambut, menyesal, tidak ikhlas, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita berpisah selama-lamanya, di mana kita akan bertemu lagi, tidak akan mungkin kita bertemu lagi. Berpisah antara kekasih dengan kekasih, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, istri dengan suami, suami dengan istri. Itu dikatakan mencerai antara kekasih dengan kekasih. Tapi kalau anak meninggalkan orang tua, ya masih dapatlah kita itu membawa kesabaran itu masih dengan tenang. Kemudian orang tua
juga meninggalkan kita, juga lambat laun dapat juga kita mengikhlaskan. Dan begitu juga saudara meninggalkan kita, walaupun bagaimana kasih sayangnya, ya berangsur-angsur dapat kita mengobatinya kesedihan hati kita itu karena bercerai kekasih dan kekasih. Tapi yang lebih parah kalau ditinggalkan istri. Ya Allah, kalau itu tak berat lagi dulu. Nah, atau istri ditinggal suami. Tak berat, luar. Coba tidur terlentang begitu. Pertama kusuk dah berapa? Nah, itu. Iya kan, perlu merasa, cuma nanti yang merasa. Tidak ya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hubungan sesama hamba Allah itu. Coba anak dengan orang tua dengan anak. Nah, saudara dengan saudara. Nah, itu. Bahkan ada sahabat dengan sahabat. Tidak sedikit hubungan kita, tapi tidak melebihi suami istri. Kenapa? Maka di situ dilebihkan Allah. Nah, itu. Itu maka ada di situ rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh hamba. Nah, itu maka 4 perkara ilmu itu yang tidak diberikan oleh Allah kepada hamba. Nah, itu ilmu langkah, rezeki, pengetahuan, maut. Itu tidak ada yang kasih tahu kecuali dia habibillah, kekasih Allah. Itu tunjukkan. Nah, itu. Tapi kalau bukan habibillah, tidak akan diberikan oleh Allah. Ilmu itu diketahui oleh hamba. Nah, itu. Jadi ini yang paling parah ujian iman yang keempat ini. Musibah. Ini yang paling berat. Arti musibah itu dipisahkan antara kekasih dan kekasih. Tapi itulah ujungnya diberikannya ubatnya wabah sabir. Diberi Allah kabar gembira bagi hamba-hamba yang sabar. Nah, itu dapatlah kegembiraan dia kalau hamba yang sabar. Hati yang sabar itu kembali dia kepada Allah. Semuanya itu dikembalikannya kepada Allah. Maka datanglah kegembiraan pada hatinya. Maka timbullah kesabaran pada hatinya itu. Inilah obat daripada ujian iman 4 perkara yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berada di atas titian siratal mustaqim. Bagi orang-orang yang mau menyebarkannya sekarang ini. Tapi bagi orang yang tidak suka menyebarkannya sekarang ini, ya dia tenang-tenang dulu di sini nanti akan menyebarkannya. Mana dia titian siratal mustaqim yang sebenarnya berjibrat? Panjangnya naik 500 tahun, merata 500 tahun, menurun 500 tahun. Jangan apa kita menyebarini titian siratal mustaqim itu. Baru bisa kita menyeberang. Adalah dengan pusaka Rasulullah. Rasulullah meninggalkan pusaka di muka bumi ini. Itulah buktinya, tandanya Rasulullah itu adalah sangat cinta kepada umatnya.
Cuma umatnya ini yang susah betul mencintai Rasul. Tapi Rasul tetap mencintai umatnya. Walaupun dia sudah habis tugas, ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada alamnya, tetapi tetap ditinggalkannya perbakalan umat supaya umat itu dapat selamat di dunia dan di akhirat untuk menghadap nanti kepada Rasulnya itu. Maka Rasulullah berusaha meninggalkan pusaka di muka bumi. Apa pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Isi hatinya. Isi hatinya itulah yang dibongkarnya kembali, ditinggalkannya di muka bumi, supaya dapat dituntut dan diambil dan dimiliki oleh umat, supaya umat itu tidak terpisah dengan Muhammad Rasulnya, supaya terjamin keselamatan diri umat itu di dunia dan di akhirat. Apa itu? Pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah di muka bumi ini adalah hasil dia berbeda. Di waktu dia berbedar, mengikhlaskan dadanya itu diserahkannya kepada malaikat Jibril. Sesudah dibedah oleh malaikat Jibril, kemudian dicuci dengan air zam-zam dalam 3 kali pencucian. Barulah malaikat Jibril menyediakan isinya. Isi kalbu Nabi. Itulah ada 3 buah bejana yang ada di dalam surga. Bejana itu adalah benda yang sangat dicintai oleh Allah. Apa isinya? Pertama ilmu, kedua iman, ketiga Islam, keempat sabar, kelima fikir, keenam nur, ketujuh hikmah. Itulah isi kalbu Rasulullah. Maka dia dicintai Allah. Jadi Allah mengatakan siapa saja yang ingin untuk dicintai Allah, silakan, itu contoh. Itulah Muhammad Rasulullah itu contoh. Jika kamu ikut, jika kamu menyontoh Muhammad Rasulullah, maka kamu akan aku cintai. Itu kata Allah. Maka Allah mengatakan kepada kita hamba, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Itu kata Allah. Nah, jadi kepada kita apa? Kepada Rasulullah bajana. Itulah benda yang dari surga. Kepada kita apa? Apa kepada kita? 30 bejana itu. Ada yang mentafsirkan bejana itu seperti gelas. Itu bisa gelas masukkan ke dalam kalbu ini. Itu seperti kewan itu. Itu juga bejana kan? Masukkan ke dalam kalbu itu, masukkan. Bisa nggak? Maulah hancur hatinya itu. Gelas saja boleh masukkan ke situ. Siap? Nah, jadi tafsiran-tafsiran itu tidak cukup. Nah, itu. Jangan yang dimaksud oleh Rasulullah. Yang benar. Apa itu arti 3 buah bejana? Itulah yang dibongkar oleh Rasulullah. Jadi dalam kalbunya ditinggalkannya di muka bumi ini, dia pulang kepada Allah. Maka dia dihatamkan oleh Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kembali ke hadrat Allah, di mana asalnya ke sana dia kembali. Tapi tetap dia berhubungan dengan umat di dunia ini melewati pusaka tadi. Karena pusaka itu isi kalbunya. Nah, jadi siapa yang mencintai isi kalbu Rasulullah otomatis mencintai Rasulullah. Cinta kepada Rasul, tapi tidak cinta kepada pusaka yang ditinggalkannya, tidak akan berhasil cinta kepada Rasul itu. Nah itu. Jadi apa dia kepada diri kita umat? Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah sabdanya, Talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya bermula fardu menuntut ilmu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil balik. Yang mana ilmu yang dituntut? 3 ilmu. Pertama ilmu usuluddin, kedua ilmu fikih, dan ketiga ilmu tasawuf. Apa arti ilmu usuluddin? Mengetahui Tuhan. Apa arti ilmu tasawuf? Menghadap diri Tuhan. Apa arti fikih? Patuh dan taat kepada perintah Tuhan. Itulah mengerjakan amal ibadah. Itulah mematuhi perintah Allah. Amal ma'ruf wa nahi munkar. Apa ilmunya? Ilmu patuh dan taat kepada Allah, mengetahui syarat, rukun, sah, batal, halal, haram, makruh dan mubah. Ilmu usul ini, apa sih ilmu usul? Ilmu usul mengetahui zat Allah, mengetahui sifat Allah, mengetahui asma Allah, mengetahui af'al Allah. Itu ilmu. Yang ketiga ilmu tasawuf. Apa ilmunya? 2. Laduni dan zuhd. Untuk menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Nah, jika sudah kita tuntut ilmu yang 3 ini, usuluddin, ilmu tasawuf, dan ilmu fikih, maka kita tahulah dengan zat Allah yang Maha Suci, tahu kepada sifatnya yang suci, tahu kepada asmanya yang Maha Besar, tahu kepada af'alnya yang Maha Kaya. Nah, ini ilmu usuluddin. Kemudian yang kedua, ilmu laduni dan ilmu zuhd. Dapat kita menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Ini sesuai dengan perintahnya. Fa'budni, sembah aku, atau hadap aku. Nah, itu perintahnya. Bagaimana menghadapnya? Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat, ingat. Nah, af'al Allah, kekayaannya sudah kita ketahui. Asma Allah yang Maha Besar sudah kita ketahui. Wajah Allah yang suci sudah kita ketahui. Zatnya yang Maha Suci sudah kita ketahui. Kemudian baru kita patuhi dan kita taati perintahnya.
melakukan amal ma'ruf wa nahi munkar, melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang, mulus menyeberang di atas titian siratal mustaqim. Tidak ada yang tergelincir di atas titian siratal mustaqim. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Orang yang dijamin oleh Allah, yang lulus dari atas titian siratal mustaqim, menyeberang ke alam baka, mendapatkan surga dari Zat yang Maha Suci. Apa syaratnya? La ilaha illallah wahdah la syarika lah. Itu kata Rasulullah. Jadi sudah benar-benar kita kenal kepada Allah. Kemudian bukan hanya kenal begitu saja, tapi kenalnya itu wahdah. Mengenal kepada keasaannya. Benar dia itu Maha Asa, wahdah. Diri Allah itu. Sesudah dia asa, wahdah, la syarikalah. Tidak ada syarikat bagi. Tidak ada yang mendapati dia, tidak ada yang menyamai dia, tidak ada yang mendampingi dia. Sesuai dengan dia berdiri qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala berdiri dengan sendirinya. Inilah orang yang sudah lulus di atas titian siratal mustaqim pada saat sekarang ini. Nah, tidak akan berjumpa lagi titian siratal mustaqim itu jika sekarang sudah diseberang. Jadi menyeberangi titian siratal mustaqim itu, maka marata apa menaik 500 tahun itulah usuluddin, marata 500 tahun itulah fikih, dan menurun 500 tahun itu adalah tasawuf. Itulah perjalanan kita mustaqim. Kalau kita jalani ilmu usuluddin, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf, maka tidak akan berjumpa dengan titian siratal mustaqim. Karena titian siratal mustaqim sudah kita sebarangi dengan ilmu. Ini ilmu yang menyebarangi. Ilmu yang mengisi di atas titian siratal mustaqim, bukan diri, bukan ruh. Nah, jadi diri kita dan ruh kita ikut dengan ilmu. Nah, itu tidak ada diri itu bisa melangkah satu langkah saja melewati ilmu, tidak ada. Kemana saja diri itu, ruh itu melangkah ikut ilmu. Ilmu itu juru bahasa, ilmu itu pedoman. Ilmu itu kendaraan. Ilmu itulah yang menjamin keselamatan. Ilmu. Nah, itu. Kalau amal, bukan dilarang beramal ya, disuruh beramal. Nah, itu. Amal itu membawa kita sesat. Karena di sebalik amal itu apa? Habis alam dunia ini jasmani ini, kita bawa beramal, masuk kita ke alam apa itu? Alam jin yang pertama. Nah itu. Yang kedua baru alam ruh. Yang ketiga alam syaitan. Dia yang keempat alam azazil. 4 alam. Sanggupkah kita menyingkirkan ini tanpa ilmu? Itu maka sudah dijamin oleh Rasulullah. Orang-orang yang hanya beramal tanpa ilmu sesat yang sangat. Wal amalu bila amalin dalalun sadid. Beramal tiada berilmu sesat yang sangat. Kenapa mesti itu kita kejar? Pekerjaan yang sesat kata Rasulullah. Percaya tidak dengan Rasulullah. Yakin apa tidak? Beriman apa dengan Rasul? Kalau beriman jangan coba-coba mendahulukan amal daripada ilmu. Ilmu baru sedikit, amal sudah memuncak kemana-mana. Sesat.
Itu kata Rasul. Apa kata Allah? Coba buka itu surah-surah pembuka rahasia ketuhanan. Heran aku akan hambaku yang bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah, mempadatkan ilmu yang sedikit. Ilmu yang sedikit sudah bangga kita melakukan amal ibadah. Itulah orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pembunuh Rasulullah. Itu pembunuh Rasul. Karena Rasul tidak pernah mengatakan berhenti menuntut ilmu. Dari buaya hingga ke yang lain. Nah, itu. Jadi amal ini, kemana tujuannya? Orang yang beramal yang sudah sempurna imannya. Ini orang beramal. Tidak disuruh oleh Allah beramal orang yang belum beriman. Tak ada. Baik dalam Al-Quran. Dilarang oleh Allah semua. Orang beramal tanpa iman. Ini kita paksakan. Jadi kita belum beriman. Sudah hebat kita beramal. Nah itu. Lihat contoh Tuhan si bersisa 200 tahun. Melakukan amal ibadah. Masuk neraka. Itu. Karena amal ibadah tidak menjadi jaminan kita, coba kita lihat. Keterangan Rasulullah di dalam kitab pembuka rahasia ketuhanan. Duduk. Kata Rasul umatku. Begini, 1 jam. Lebih mulia daripada orang beramal 70 tahun. 1 jam. Kenapa makin kita lembur? Yang 70 tahun kita tinggalkan yang 1 jam. Kenapa? Inilah buktinya sudah sekarang. 99% orang sudah mendustakan Rasulullah. 99% umat Islam membohongkan Rasulullah. Tapi kata-katanya dia beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi bohong. Nah, itu. Nah, satu lagi. Buka kitab Darul Nafi. Rasulullah menyatakan kepada umat, beramal orang yang habis 1000 tahun lamanya lekuk batu tanpa dia sujud. Asyik sujud saja siang dan malam. Lekuk batu tanpa dia sujud. Beramal orang yang tembus pengenalan secara ma'rifah kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 detik, 1 saat lebih mulia 1 saat daripada 1000 tahun. Kenapa maka kita kejar yang 1000 tahun tidak ada manfaatnya? Kenapa yang sedikit usahanya banyak hasil maka kita tinggalkan? Itu tandanya kita tidak percaya lagi, tidak beriman kepada Allah. Itu boleh kita tanda siapa saja yang mengejar amal itu orang hanya mencari pangkat di dunia, mencari sanjungan di dunia, untuk bukan mencari keselamatan di akhirat. Boleh kita lihat batinnya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah hanya mencari pujian sama manusia, hanya mencari riya, tinggi diri, samaan. Akhirnya jatuh kepada takabur. Itu semua kerja setan semuanya. Jadi kita singkirkan dulu setan. Nggak bisa kita menghadap Tuhan kalau ada setan. Singkirkan dulu setan. Setan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, setan itu musuhmu yang amat nyata. Jangan kamu berkawan dengan setan itu. Karena setan itu musuhmu yang amat nyata. Jika kamu berhubungan dengan Allah, singkirkan dulu setan. Karena ilmu inilah yang sangat dicintai oleh Allah.
Jadi siapa saja di antara hambanya yang merendahkan derajat ilmu itu, otomatis itu akan menjadi musuh Allah. Nah, tengok nanti akhirnya, adakah mendapat dia keredaan Allah waktu dia pulang nanti? Pulangnya nanti. Nah, kita lihat aja pulang. Karena maka saya berani menyampaikan seperti ini, banyak kali sudah yang korban jamaah kita. Nah, itu di waktu akhir hayatnya mau mendapatkan hayat. Nah, alhamdulillah masih tertolong. Sanggup dia mengatakan ilmu yang aku pakai dia sesat. Tolonglah sampaikan kepada Tuan Guru, dimaafkanlah, diampunkan segala kesalahan saya. Betul-betullah saya diakui di dalam jamaah Tuan Guru itu, supaya saya dapat kembali dengan yang benar. Banyak sudah kurban jamaah kita seperti itu. Kenapa? Semasa di pengajian begini berani dia keluar. Aku tak ikut lagi lah, tak bantu itu pengajian itu. Hanya cerita malu dulu. Tak ada apanya, rasanya bukan. Jadi selama ini tak ada rasa sebenarnya. Jadi rasa yang dipakai itu rasa apa? Rasa siapa namanya? Ada rasanya namanya? Ada rasanya? Ini dicari-cari rasa, mana rasa Allah? Ya Allah, tapi mana Allah rupanya ada? Masa pun dicari-cari rasa Allah? Ada lagi yang melupakan zikir kan? Allah. Mana dia rasa Allah itu? Tapi yang berzikir Allah itu siapa? Itulah orang mencarikan di dalam Quran. Disalamilah ikan tadi ke dalam Quran sana. Merah di mata. Pas itu ikan kunci. Rupanya ikan tadi dunga dia jatuh. Jadi orang-orang yang mencari Quran lah yang hanya dua ini. Awal merah mata. Udah menggigil kedirinan. Masuk ke dalam Quran sana. Tas itu ikan kunci. Rupanya ikan itu di luar. Saya sudah berjumpa dengan guru Satari. Itu. Tadi, minta izin tuan, kalau dia, boleh, saya tinggal di rumah. Tinggal, mau sampai di mana? Apa yang ada, silakan aja. Itu. Enggak. Enggak juga, gini. Enggak, gini. Di mana Tuan Guru? Ya, ini. Di mana lagi? Sekali lagi. Apa ini? Ada dia kan? Jangan sana cocok. Ini di luar. Tadi di sana. Kalau nggak bisa di luar. Minta maaf. Belum lama lagi. Guru Satar yang besar. Itu daerah Langkat ini. Bahkan Aceh pun. Iya, dia sampai ke Banda Aceh sana. Wah, tanggung. Itu. Siap. Jadi di mana gudang Allah itu? Saya bilang. Lah, kenapa tuh tanya begitu? Payah kali itu tidur carinya. Itu sudah, payah kali carinya. Belok sana, belok sini, belok sana, tak jumpa. Ada berapa gudangnya banyak? Masa begitu Tuan Guru? Ini cepat aja lagi tanya. Saya nggak bapaknya. Itu dia. Apa tuh? Mau apanya? Apanya? Asmanya, sifatnya, zatnya, ada ya? Payah sekali gudang mana dapat? Enggak pernah habis. Pinggir. Silakan. Itu. Coba mana boleh?
Ini bukan sudah tak panah jamaah, tapi merasa kurang apa di sini. Nggak rasa dulu. Nah, gitu. Jadi dia mencari rasa yang lain daripada rasa yang ada dulu. Nah, itu. Maka sudah saya katakan, apabila timbul rasa daripada rasa yang ada ini, kalau tidak setan, iblis, jin, atau malaikat. Itu yang keluar rasa. Tapi yang kebanyakan jin mengeluarkan rasa. Bahkan surga dan neraka keluarkan di situ. Apakah kesalahan kita itu? Nah itu sedikit aja. Dapat kesebelasan. Nah daripada alam jasmani siapa itu? Nah itu bukan banyak yang bisa pulang kan? Banyak yang bisa pulang. Itu. Nah jadi saya terus terang mengatakannya. Yang saya sampaikan ini perkataan Rasul, orang yang beramal itu adalah dia mengurangi ilmunya. Sekali beramal, sedikit ilmunya berkurang. 2 kali dia beramal, 2 kali ilmunya kurang. 3 kali dia beramal, 3 kali ilmunya kurang. Khusyuk amalnya gila lagi. Tabrak ibu. Khusyuknya amal seperti gila. Ada percaya silakan. Karena itu banyak sedang saya perbaiki gitu. Nah gitu. Mau khusus lagi, mau khusus. Kurang khusus lagi, sikit lagi khusus lagi. Sikit lagi khusus. Khusus! Tak bisa pulang. Nah itu. Karena dia mengurangi ilmu dia. Nah gitu. Jadi akal itu dikuranginya. Coba kalau orang berakal beramal khusus enggak? Tidak akan khusyuk orang yang berakal. Nah, gitu. Itu yang kesana kemari itu yang apa tuh yang bekerja itu akal. Nah, itu. Itu kalau ditundukkan, diam dia. Nah, itu tunduk. Nah, dia tidak lain. Nah, kita jadi sasaran. Nah, itu. Jadi hati-hatilah. Melewati alam barzakh. Alam barzakh di depan kita. Ini tidak alam barzakh yang sama-sama. Nah, di situ tumpuan alam barzakh itu pertama ruh, kedua jin, ketiga setan, keempat al-zazil itu iblis. Nah, itu. Jadi hadis itu baru kita ke alam baka. Nah itu. Nah jadi itu maka perjalanan kita menuntut ilmu ini yang diperlukan oleh Rasul itu ditinggalkan alam ini. Nah itu dinafikan saja alam itu. Masuk dia ke alam ilmu langsung. Itu maka dari mulai syariat langsung ke hakikat. Tidak ada ketarikan. Nah itu. Tidak ada. Nah, itu tarikatnya pun tarikat ilmu. Tidak tarikat amal. Nah ini kan tarikat yang jalan. Tarikat ini jalan ilmu maksudnya. Nah jadi supaya kita itu tidak tertipu oleh 4 bangsa yang di alam akhirat itu. Itu alam akhirat ini. Nah itu. Nah jadi inilah perjalanan kita ke depan. Apabila sudah lulus kita menyeberang di atas yang seratus, masuklah ke alam baka. Sesudah sampai ke alam baka barulah surga. Nah itu yang ke surga itu kekal. Kalau yang jatuh dari sisi yang seratus mustaqim tadi juga kekal, itu neraka. Jadi yang satu kekal di neraka, yang jatuh dari sisi yang seratus mustaqim, dan kemudian yang satu langsung menyeberang di atas jalan serta mustaqim berjumpa alam baka, barulah mendapatkan surga. Inilah perjalanan kita yang akan kita tempuh ke depan. Nah, sekurang-kurangnya kita tidak berkemampuan. Mungkin karena kita lemah dan sebagainya di dalam perjalanan dan menerima ilmu ini. Maka Allah dan Rasul menganjurkan kepada kita hamba, jangan lalai.
untuk mendapatkan syafaat Rasul, untuk mendapatkan jaminan dari Rasul. Jika sudah ada jaminan dari Rasul, otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menerima? Itulah keridaan. Allah menerima dengan keridaan. Jadi banyak orang hanya menuntut keridaan Allah, tapi tidak peduli kepada syafaat Rasul. Tidak akan jumpa. Karena yang dimaksud ridha Allah itu adalah syafaat Rasul. Nah itu. Maka tidak akan ada ridha Allah tanpa ada syafaat. Jika ada ridha Allah, memang sudah terjadi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu tidak ada orang yang masuk surga itu kecuali dengan ridha Allah. Nah, jadi sudah kita malam ini berjalan ke depan, melewati alam barzakh, perpindahan dari alam fana ini, kemudian perpindahan lagi ke alam yaumul mahsyar, dari yaumul mahsyar berpindah ke alam al-mizan kadilabun jalil, kemudian berpindah ke titian siratal mustaqim, bahkan sudah langsung ke perhentian, yaitu adalah alam surga. Nah, jadi inilah perjalanan ruhani kita yang akan ditempuhnya ke depan. Jadi apabila tidak punya ilmu, maka tidak akan mungkin kita dapat lulus menjalani perjalanan ini. Karena Rasulullah sudah menjamin. Nah itu keselamatan di akhirat itu mesti jangan ilmu. Kalau tidak jangan ilmu, tidak akan mendapatkan keselamatan. Ilmu yang memimpin kita. Nah itu. Jadi jika ilmu ini sudah menjalani lebih dulu, maka diri kita hanya mengikut ilmu. Nah, tidak akan mungkin lagi diri itu tergelincir. Karena ilmu itu sudah memastikan jalan dan memastikan tujuan. Itulah ilmu. Karena ilmu itu adalah habibillah. Ilmu itu adalah kekasih Allah. Jadi kita ikut kembali kepada Allah, ikut kekasihnya. Kira-kira ada numpang jalan. Nah, kita pulang ikut rombongan kekasih Allah. Itu. Nah, jadi inilah orang yang sudah menerima pusaka Rasulullah. Yang 3 buah wajana, maka masuklah sudah ke dalam kalbu. Nah, itu. Jadi inilah yang dikatakan Allah uswatun hasanah. Inilah yang menjadi contoh tauladan bagi kamu. Yang baik bagi kamu, kata Allah. Itulah Rasulullah. Nah, itu. Maka termasuklah gulungan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa saja yang menyontoh mentauladani Rasulullah, maka dia termasuk gulungan orang yang dicintai Allah. Yaitu maka Rasulullah mengharapkan kepada umatnya dengan sabdanya berbunyi man ahabbani kana fi ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang mencintai aku bersama aku kelak di dalam surga. Bagaimana mau cinta? Tidak pernah jumpa. Bagaimana mau cinta kalau tidak berkenalan? Apakah orang tua sudah mengatakan karena tak tahu maka tak sayang, karena tak kenal maka tak cinta? Itu. Bagaimanapun cantiknya kata orang, itu. Pacar itu, tapi kalau sekadar habar saja, cantik betul luar biasa. Coba cintai kalau bisa, tidak akan bisa cinta. Bagaimanapun cantiknya, itu. Tapi walaupun begitu sepertinya, orang itu yang kita jumpai selalu kan, kenal, jatuh cinta. Jadi bisa itu jadi apa? Jadi permata. Cantik-cantiknya. Nah itu. Maka kalau sudah cinta, tak ada orang yang lain yang cantik lagi. Mereka yang dicinta itu paling cantik. Nah, maka dari itu,
Ingatan kita tidak bergeser lagi. Kemana saja kita pilih ke situ lah ingatan. Nah, begitulah contoh kita kepada Allah. Maka Allah mengingatkan kepada kita. Itu. Fa'ayu nama. Walu fasad lawan Allah. Barang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah. Nah, jadi yang kita cinta itu wajah Allah. Coba. Udah jumpa sama wajah Allah? Kenal sama wajah Allah? Kalau tidak, mana bisa cinta? Itu. Jadi itulah kejar dulu. Mana wajah Allah? Itu. Kulla syai'in khaliqun ila wajah. Sesuatu itu rusak lagi binasa. Kecuali wajahnya. Yang tidak rusak dan tidak binasa. Kejar dulu. Nah, apabila sudah kita jumpa, biasa, kenal, cinta, otomatis. Cintalah kepada zatnya. Itu. Sehingga menyambung ujungnya di dalam itu kan. Wajah aku. Diwajahkan dulu. Diwakaf dulu. Kan. Gitu. Itu. Nah, jadi barangkali inilah keterangan pada malam ini tambahan pengajian kita. Bagus loh banyak kali ya. Nah, coba pulang. Ya, tapi banyak yang ketinggalan yang jalan gitu. Nah, itu. Kalau jalan pada ketinggalan gitu ya. Sampai rumah tinggal sedikit. Itu. Seperti apa? Itu apa namanya? Kalau kena hujan. Memang tabungannya besar. Nah gitu, ribar. Nah gitu langsung hujan itu. Tapi cuma itu lah. Asal ditimpa hujan, kalau kepala itu Masya Allah. Nah itu, tidak mau dia. Itu. Tapi di bawah. Nah itu, sentuh sikit, jatuh sikit. Nah, bawa lagi ke sana, tersentuh sikit. Hilang sikit. Akhir sampai ke rumah tidak ada lagi. Akhirnya padahal 2 jam hari hujan. Kan tanggung lamanya, tapi lumayan ya. Timbang pokok bangun. Ya kan? Pokok bangun ada yang mungkin sedikit pun. Kalau sebelum hujan dia naik pada licor. Wah, luar biasa licornya. Coba lah kalau mau hujan kan, angin aja dulu. Wah, kalau suaranya, para buka apa, macam-macam ada gajahnya, macam-macam ada jinnya di pokok bambu itu. Menunjukkan matahari bakal hujan. Kalau sudah hujan, ya, sebelum hujan. Habis hujan, bersih. Dari atas sampai ke bawah bersih, tidak ada lagi. Nah, itu. Padahal di dalam rumah kosong. Tidak masuk, kosong. Itu. Rumah belum lagi ya. Ada cikir, sedikit. Lumayan. Jadi kita padakan dulu ya, silakan kalau kita sambung lagi untuk khusus untuk pertanyaan supaya dapat kita tingkatkan kembali keterangan yang sudah kita sampaikan. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.